Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam online suara pengembalaan, yaitu firman Tuhan bagi umat jemaat yang dikasihinya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita semua adalah domba-dombanya. Dia menuntun kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Mari kita siapkan diri untuk menerima firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini kami bersama-sama di mana kami mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menggembalakan kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang mengoreksi kami, menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, dan memberikan kelepasan bagi kami. Roh Kudus berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Selama beberapa minggu terakhir, penyampaian firman Tuhan berkisar tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah hidup, Tuhan yang hidup. Dia berjumpa dengan Maria Magdalena, berjumpa dengan para wanita yang ada murid-muridnya, pada murid yang menuju ke Emmaus, Thomas, maupun juga Petrus. Dan semua perjumpaan ini merubah mereka. Dan kasih Allah, kasih agape, Yesus datang ke dunia untuk menjelma sebagai manusia, untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Kita bersyukur, kita menerima anugerah keselamatan itu oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan selama 40 hari, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Dan dia ada satu hal yang dia beritakan, yaitu khotbah hari ini berjudul Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Yesus ada di muka bumi dengan tujuan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah. Dan selama 40 hari, dia juga memberitakan kerajaan Allah. Mari buka di Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Penulis kitab Rasul-Rasul dikenal sebagai yaitu Dr. Lukas, yang menulis kitab Lukas. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Lukas dikenal sebagai seorang dokter yang secara akademik terlatih, menulis dengan rapi, tersusun, kronologi, cerita, dan sebagainya, kejadian yang ada. Kita mau membaca perjalanan Yesus secara detail, itu ada di kitab Lukas. Dan Matius, Markus, dan Yohanes semuanya saling melengkapi. Jadi 4 kitab Injil ini saya mendorong Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, minimal dalam 1 tahun kita pernah membaca secara beraturan. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya. Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi di ayat 3b ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri, menyampaikan, memberitakan berulang-ulang. Karena kerajaan Allah, untuk itulah Yesus datang ke muka bumi ini. Yesus selama di muka bumi ini, dia membawa, yaitu Injil, kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah ada pemerintahan, di mana pemerintahnya Yesus, Sang Raja yang memerintah.
kita bandingkan, kita ambil cuplikan dari kerajaan-kerajaan di bumi. Kerajaan-kerajaan yang ada di bumi, contoh di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya yang ada di muka bumi ini, contoh Kerajaan Belanda, Kerajaan Inggris, semuanya mempunyai maksud mengekspansi kerajaannya dan mempunyai wilayah teritorial yang meluas. Dan di dalam kerajaan juga ada pemerintahan yang ada, yaitu raja yang memerintah, yang diwariskan, diturunkan kepada berikutnya, pangeran dan sebagainya. Di dalam kerajaan Allah, Yesus adalah sang raja. Jadi poin pertama saya, dalam kerajaan Allah, kita tahu bahwa Yesus adalah sang raja yang berbeda dengan raja-raja yang di dunia pada umumnya. Di dunia pada umumnya, raja-raja meminta orang-orang bawahannya untuk mati melindungi raja tersebut. Mereka akan disembunyikan, diselamatkan untuk demi keselamatan raja yang mereka sembah. Orang-orang di bawahnya, di dalam pemerintahan kerajaan tersebut, mereka rela mati demi untuk menyelamatkan rajanya. Namun Yesus, sang raja di atas segala raja, dia berbeda. Yesus, sang raja yang punya tata kerajaan surga, rela datang ke dunia ini, ke bumi ini, untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang rela mati di kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia membawa Injil kerajaan Allah ini supaya umat yang percaya kepadanya diselamatkan. Dia rela berkorban untuk kita. Karena kasih Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi yang lain. Dengan kasih agape. Kita tidak sanggup mengasihi seseorang dengan kekuatan kita. Kasih di bumi ini yang terbatas. Namun kasih dari Allah melampaui segala perbedaan status, ekonomi, latar belakang, suku, dan semua hal-hal tersebut. Karena kasih Allah menembus semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu, semuanya dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian semuanya dikasihi Tuhan. Kita semua adalah umat pilihannya. Dia rela mati untuk engkau dan saya. Jadi pemerintahan kerajaan Allah, Yesus sang raja, berbeda dengan raja-raja yang ada di bumi ini. Dia adalah raja yang penuh kasih, rela berkorban untuk menyelamatkan umatnya, supaya kita ada di dalam kerajaannya. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia yang datang dari surga, dia datang ke bumi. Hanya dia yang tahu untuk jalan kembali ke surga. Untuk itu, kita yang percaya di dalam nama Yesus memperoleh hidup. Hidup yang kekal bersamanya. Untuk selama-lamanya. Dalam pemerintahan kerajaan, sebuah kerajaan juga ada tatanannya. Ada aturannya, ada tatanannya. Dan tatanan kerajaan surga, kerajaan Allah, yaitu kita harus bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang. Gimana kita tahu? Dia tidak jauh, tapi dia dekat. Ketika kita berseru pada nama Yesus, kita diselamatkan. Itulah tatanan kerajaan Allah. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga, kita tahu bahwa hanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tatanannya tidak ada lewat lain. Lewat karya Kristus di kayu salib. Darahnya yang tercurah mengampuni kita, membebaskan kita. Ada kuasa kebangkitan. Membuat kita tidak hidup oleh kekuatan sendiri lagi, tapi hidup oleh karena anugerahnya. Kuasa Roh Kudus dicurahkan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya.
Kita juga yakin percaya di dalam kerajaannya, tatanannya, yaitu ada nilai-nilainya, adalah persepsi, pemikiran, budaya, dan semua ini dalam kerajaan Allah berbeda dengan apa yang ada di dunia. Di dunia ini, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, mungkin saja dengan cara untuk melakukan sesuatu untuk demi kepentingan diri sendiri. Fokusnya adalah ego diri. Tetapi dalam kerajaan Allah, fokusnya adalah Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kita. Dan Dia memberi dan mengasihi dan berkorban. Pusatnya bukan diri kita, tapi pusatnya adalah Kristus Sang Raja, di mana kita membagikan kasih-Nya kepada orang-orang sekitar kita. Cara berpikir yang berbeda, tutur kata, bahasa dalam kerajaan Allah juga berbeda. Kerajaan Allah, bahasa yaitu di dalam kita adalah iman, harap, dan kasih. Di dalam kerajaan Allah, kita percaya Dia yang memerintah, Dia yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang kudus, dan Dia juga Allah yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Situasi kondisi pandemik yang sekarang ini, di mana keadaan ekonomi juga yang cukup memprihatinkan, kesehatan, dan juga hal-hal lainnya yang membawa dampak oleh karena pandemi coronavirus ini. Namun percaya, Allah kita tempat perlindungan kita, pertolongannya tepat pada waktunya, sangat terbukti. Untuk itu di Wahyu pasal 6 ayat 6 berkata, jangan kita merusak anggur ataupun minyak yang mengartikan hubungan kita dengan Dia, Sang Raja. Allah kita, Bapa kita, mari bangun hubungan kita dengan Dia. Lebih dekat, lebih peka. Buang semua hal-hal yang beban-beban segemuanya, serahkan kepada Dia. Dia angkat dan pikul beban kita. Firman-Nya berkata, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi engkau kelegaan. Jadi bahasa kerajaan Allah yaitu iman, datang kepada Yesus mendapat pertolongan. Percaya pada Yesus mendapat perlindungan. Sungguh-sungguh percaya sekalipun belum melihat, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Bahasa iman dalam konteks saat-saat ini yang kita hadapi, kita tidak melemahkan diri sendiri atau melemahkan orang lain dengan perkataan kita, tapi sesungguhnya dengan iman percaya pada firman Tuhan, maka kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius pasal 6. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu. Datanglah pemerintahanmu, ya, kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap hari dalam doa kita, bawa doa Bapa kami ini sebagai prinsip, sebagai tatanan dalam doa. Kita minta bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, pujilah Dia. Kita memuji-muji namanya. Kerajaannya datang, pemerintahnya datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Apapun kondisi yang terjadi sekeliling ini, semuanya boleh tergoncangkan, tapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Bahkan di doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagi orang yang berlindung dalam naungan sayap Tuhan, Tuhan pelihara kita. Tuhan memberi kita kesempatan yang diberkati, memberkati seseorang, memberkati sesama kita. Karena Tuhan itu bekerja lewat kita sebagai manusia untuk menjadi saluran berkat buat sesama kita juga. Kita yakin percaya makanan kita
selalu ada penyediaan Tuhan tepat pada waktunya bagi orang yang percaya. Jadi bahasa kita harus bahasa percaya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam tatanan kerajaan Allah, pengampunan itu pasti. Yesus datang ke bumi ini menanggung segala dosa kesalahan kita. Masakan kita ada orang yang bersalah kepada kita, kita simpan kesalahan itu. Yesus yang datang untuk mengampuni dosa kita, hendaknya kita juga rela melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dosa kita merah seperti kirmizi, namun Dia memutihkan, membersihkan seputih salju. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan umatnya. Kita tidak hidup di dalam pencobaan. Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Maka itu Tuhan Yesus katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi seringkali manusia, kita malas berdoa, kita tidak mengerti kuasa doa, sehingga kita menjauhi, merasa bosan, merasa jenuh ini dan itu. Sesungguhnya doa yang benar tidak akan membosankan. Doa yang benar tidak pasif. Doa yang benar adalah hubungan komunikasi dengan Allah Bapa di surga. Dan doa seperti itu adalah doa yang tembus plafon yang ada, tembus tembok penghalang, karena doa yang kehadiran Tuhan, kehadirannya ada, Yesus ada, maka doa orang benar besar kuasanya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang penuh kejahatan. Kejahatan moral, kejahatan yang ada sekarang ini, kejahatan cyber, ya, lewat hal-hal yang ada teknologi untuk mensabotasi ini dan itu, hoax yang ada dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, hanya Tuhan yang bisa luputkan kita dari semua ini. Lepaskan kita daripada yang jahat. Yang jahat si iblis, Lucifer. Dia mau menerkam, menyerang, dan menyekap kita. Tapi sang pembebas kita, pelepas kita adalah Tuhan Yesus Sang Raja. Kita punya iman, percaya. Dan sebagai doa Bapa kami, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini kita doakan setiap hari sebagai hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga. Bapa di bumi ini beraneka ragam. Ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab, ada Bapa yang menuntun anaknya, ada Bapa yang pasif, beraneka ragam Bapa di bumi ini. Apapun yang kita alami di bumi ini, namun kita semua mempunyai satu Bapa, yaitu Bapa di surga yang sangat amat mengasihi kita semua. Dan Dia bukan hanya Bapa kita, Dia adalah Raja kita yang memerintah di bumi dan di surga. Dan kita semua yang telah diangkat menjadi anak-anaknya karena percaya Yesus adalah Tuhan. Kita ada di dalam kerajaannya. Dan bukan hanya dalam kerajaannya, kita turut memerintah bersama Dia bagi orang yang mau hidup hanya untuk Dia, mengikuti jejak-jejaknya. Barang siapa mau ikut aku, ia harus pikul salib dan mengikut aku. Jadi bahasa, saya kembali lagi dalam budaya kerajaan Allah, bahasanya adalah iman, harap. Di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan, kita tetap berharap. Karena pengharapan dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat 5, tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. Dan di dalam kerajaan Allah, bahasanya adalah bahasa kasih. Kita perhatikan ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Apa yang keluar, itu semua muncul dari hati.
kalau kita menggerutu, kalau kita mengomel, kita mengutuki, karena hati kita ada yang tidak beres. Mari, biarlah ucapan kita, perbuatan kita, kehidupan kita, kasih dari Allah mengalir. Kalau kita belum, mari, bukalah hati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau akan memperoleh hidup yang baru. Iman, harap, dan kasih yang sempurna. Dia tidak menuduh, dia tidak mendakwa, tapi dia datang merangkul, mengasihi, memberikan kita kesempatan yang kedua untuk berbalik ada di dalam jalannya. Selama masih ada kesempatan, nafas masih ada, mari pergunakan waktu ini untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Kita buka di Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Carilah berarti ada sebuah langkah. Kita mau, kita cari, kita ketok, kita minta. Maka datanglah pemerintahan Yesus di dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi melainkan kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Dan juga di Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, sekalipun itu penting, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, kita mau datang bersekutu dengan Dia lewat doa, lewat firman, lewat pujian dan penyembahan, lewat kesaksian, maka kita sesungguhnya sedang mencari kerajaan Allah. Kita mengutamakan ibadah, walaupun sekalipun ibadah saat ini adalah ibadah online, waktu yang sudah ditetapkan, kita ambil waktu itu, benar-benar kita siapkan diri, kita berdoa, kita siapkan diri memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan diri, dengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, waktu yang sudah dikhususkan untuk beribadah. Kita tidak sambil cuci piring, sambil dengar ibadah online, kita sambil tidur-tiduran dengan online, kita sambil makan kerupuk, kita mendengarkan ibadah online. Itu tidak berkenan. Mari, berikan hati kita tempat bagi Yesus Sang Raja memerintah dalam hidup kita. Kita menghormati kehadirannya. Di mana Dia hadir, kita juga tahu sesuatu pasti terjadi. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan padamu. Lukas pasal 4 ayat 43. Ini tujuan Yesus ada di muka bumi ini, sampai Dia mati di kayu salib, dan Dia bangkit, dan selama 40 hari Dia menyatakan bahwa Dia hidup dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak Ibu percaya kita ada di Indonesia, ada di kota di mana kita berada, karena Tuhan mengutus kita ada di tempat ini. Sehingga kita ada, untuk itulah kita diutus di kota ini, di pulau ini, di negara ini, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus selama di muka bumi, apakah di desa, apakah di kota, di mana saja Dia berada, hanya satu fokus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pemerintahan yang penuh damai, penuh sukacita, dan kebenarannya memerintah atas kita. Bukan kebenaran yang dibangun oleh diri kita. Kita anggap itu benar, bukan. Tapi kebenaran kerajaan Allah turun atas kita. Sehingga cara berpikir kita yang lama, yang sia-sia berlalu. Tidak mereka-reka, tidak asumsi, tapi kita mengizinkan kerajaan Allah, kebenaran firman-Nya menguasai hidup kita. Cara berpikir kita diubah, sikap hati kita berubah, tata bahasa, kosakata kita
juga diubahkan. Lukas pasal 8 ayat 1, tidak lama sesudah Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Selama perjalanan Yesus di muka bumi itu, dia bertemu dengan Petrus. Dia mengajak Petrus, Petrus mari ikutlah aku. Dia bertemu dengan Nathanael, dengan Bartolomeus, dengan berbagai muridnya. Mari ikutlah aku. Kita sekarang ini sudah di tahun 2020. Kita yang sungguh-sungguh mau meresponi, mengikut Yesus, kita wajib memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena sebab untuk itulah kita diutus, diselamatkan. Dan hidup kita berubah menjadi kesaksian. Bersaksi dan menjadi kesaksian. Dan nanti pada hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Di mana dia naik ke surga. Dia minta murid-muridnya menunggu di loteng atas. Karena kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ledakan-ledakan yang dahsyat. Bukan ledakan bom di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah dengan kuasanya akan diperluaskan. Sehingga di bumi ini seperti di surga. Damai Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sukacita yang dinanti-nantikan oleh bumi ini. Telah lahir Sang Juru Selamat Yesus. Kesukaan yang besar. Untuk itu kita beritakan. Kita sebagai orang percaya, bersukacitalah di tengah-tengah penderitaan. Jadi di tengah-tengah pergumulan, kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi dengan kode pandemik yang ada, boleh katakan hal-hal ekonomi, maupun hal-hal yang mengerikan di depan, kita semua menghadapinya. Namun satu hal, dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Yesus dengan penuh kuasa, dia mengusir setan, melepaskan yang terikat di Matius pasal 19 ayat Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Di dalam kerajaan Allah, mari kita ambil sebuah sikap. Dan juga bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Hanya di dalam pertobatan, kita alami Yesus dalam hidup kita, kita ikut dia, cara hidupnya dan semuanya, cara berpikir, dan semua tutur kata, perbuatan kita, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebagai penutup, kita lanjut di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kerajaan Allah menembus organisasi gereja. Kerajaan Allah menembus segala perbedaan kulit. Kerajaan Allah menembus segala kondisi geografis. Kerajaan Allah menembus segala perbedaan denominasi, perbedaan latar belakang, status, ekonomi. Karena kerajaan Allah yang memerintah itu berbeda dengan sistem organisasi yang ada di muka bumi ini. Nanti kita lihat dari ledakan Roh Kudus, lahirlah gereja Tuhan. Lahirlah gereja Tuhan. Mempelainya, yaitu gerejanya. Janji Bapa kita nantikan. Pencurahan Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu terjadi. Dicurahkan bagi kita semua. Bagi orang yang menantikan janji Bapa. Dia akan menerima janji Bapa. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian dalam waktu-waktu ke depan ini, terus ikuti kronologi dalam perjalanan ini. Karena kita tahu, yakin, percaya, pencurahan Roh Kudus yang telah dialami rasul-rasul 2000 tahun yang lalu akan terjadi gelombang yang lebih dahsyat. Karena hujan awal yang sudah dicurahkan, maka kita hidup di dalam
penghujung akhir zaman. Hujan akhir ini akan lebih dahsyat lagi apabila kita percaya. Apabila kita menanti-nantikan janji Bapa. Apabila kita sungguh-sungguh minta urapan Roh Kudus dicurahkan atas kita. Sehingga kita mampu menjadi saksi dan bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. Lebih besar dari diri kita. Lebih besar dari organisasi di mana kita berada. Lebih besar dari mana kita, latar belakang kita. Segala keterbatasan kita, Kerajaan Allah menembus semua itu. Bapak Ibu sekalian, jangan takut, jangan gentar. Di tengah-tengah hidup ini yang ke depan ini yang kita tidak tahu jelas persis. Namun di dalam Yesus ada kepastian, ada jaminan. Karena Dia adalah Raja yang memerintah. Raja aku harus minggir. Raja aku harus mati. Raja aku kecil, harus benar-benar tunduk, takluk, bertobat. Sehingga Raja Yesus memerintah dalam hidup kita. Saya berdoa, sehingga kita semua alami pemerintahan Yesus dalam hati kita. Dalam bahasa Inggris ada sebuah nyanyian, saya suka sekali. The King of my heart. You're the King of my heart. Ya, Engkaulah Raja atas hatiku. Memerintahlah. Kita minta pemerintahan Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Sembahlah Dia, Raja mulia. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami bersyukur di mana Engkau yang rela mati untuk kami, sehingga kami orang berdosa yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memperoleh hidup anugerah yang kekal bersamamu dalam kerajaan surga, di mana kerajaan Allah datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Hubungan kami dengan Allah Bapa di surga dipulihkan karena dosa telah Yesus tanggung di atas kayu salib. Mari Bapa, Engkau yang menjumpai kami semua anak-anak-Mu. Engkau bukan hanya Bapa, Engkau juga Raja atas hidup kami. Engkau memerintah atas hidup kami. Bagi yang sakit, hamba-Mu doakan sembuh dalam nama Yesus. Karena Injil Kerajaan Allah penuh kuasa. Yesus menyembuhkan orang sakit dan Yesus menyuruh kita sebagai murid-muridnya, pergi tumpangan tangan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dikuatkan, yang letih lesu diangkat bebannya, dan Engkau yang memberikan sukacita dan kelepasan bagi yang terikat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami semua mau mengalami kuasa dari Engkau. Kami mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan dan saya akan ucapkan berkat dan kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat kedua tangan, saya ucapkan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus, Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekeluarga. Damai sejahtera sukacitanya melimpah. Di tengah-tengah pandemik yang ada, kita keluar lebih dari pemenang. Menjadi berkat buat sesama kita. Lewat perkataan, perbuatan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan untuk seseorang di sekitar kita. Tuhan memberkati.